Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 881. Selamat mendengarkan. David berdiri. Dia menyipitkan matanya dan menatap dengan hati-hati pada objek yang mendekati bumi dengan cepat. Apakah mereka menuju Darkchape, mendekati kecepatan subcahaya? Bagaimana ini mungkin? David juga seorang siswa yang berpendidikan tinggi dan selalu mendapat nilai sempurna dalam fisika. Bagaimana bisa sebuah komet menabrak bumi dengan kecepatan seperti itu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Dalam keadaan alami di luar angkasa, tidak mungkin menghasilkan kecepatan seperti itu sama sekali. Berbagai teori juga tidak mendukung hal ini terjadi. Kecuali, mata David menyipit tiba-tiba. Dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Memang, dia tahu itu tidak akan sesederhana itu. Jika itu hanya sebuah komet yang menabrak bumi, dengan kekuatan David, dia tidak akan mengkhawatirkannya bahkan jika teknologi bumi tidak dapat menghentikannya. Jika itu masalahnya, malapetaka ini akan terlalu sederhana. David dapat dengan jelas melihat sesuatu yang bahkan belum ditemukan oleh satelit di langit. Plus, dia bahkan bisa mengetahui perkiraan zona pendaratan. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui seberapa kuat David saat ini. Dia benar-benar luar biasa. Setelah 3 tahun, David membuat pernyataan. Dia meminta semua master setengah jalan menuju God Rank ke atas di dunia untuk berkumpul di Darkchape untuk membahas acara besar ini. Pada saat yang sama, dia membubarkan orang-orang biasa di sekitar Darkchape. Karena David diakui sebagai nomor 1 di dunia, semua orang sudah mengakui prestisenya, jadi ketika dia berbicara, semua seniman bela diri yang setengah jalan menuju God Rank tidak berani membuang waktu bahkan jika mereka memiliki keraguan di hati mereka. Meskipun banyak God Ranker puncak telah menembus sebagian Super God Rank, siapa yang bisa menjamin bahwa David berada di tempatnya dulu dan tidak berkembang setelah 3 tahun? Dia masih sangat muda, jadi potensinya pasti lebih besar dari kebanyakan orang. Mungkin David telah mengambil satu langkah maju. Segera, semua seniman bela diri setengah jalan menuju God Rank menuju ke Darkchape satu demi satu. Suatu hari kemudian, ketika semua master setengah jalan menuju God Rank tiba di Darkchape dari seluruh penjuru dunia, beberapa negara dengan satelit tiba-tiba mendeteksi sebuah komet berdiameter 5 km yang melaju ke arah bumi. Itu bergerak sangat cepat. Itu setidaknya 10 kali lebih cepat dari komet yang terdeteksi di masa lalu dan mendekati kecepatan cahaya. Itu diharapkan mencapai bumi dalam sehari, dan perkiraan zona pendaratannya adalah Darkchape. Itu bergerak hampir di bawah kecepatan cahaya, jadi itu sangat menakutkan. Itu akan menyebabkan tarikan gravitasi Jupiter tidak mempengaruhi komet. Bumi juga telah beberapa kali menjadi sasaran komet. Namun, saat mereka dalam perjalanan ke bumi, mereka dicegat oleh tarikan gravitasi Jupiter yang kuat. Namun, kali ini, karena kecepatan komet yang luar biasa, tampaknya gravitasi Jupiter tidak dapat menahannya, dan ia mulai menuju langsung ke bumi. Berita itu dengan cepat menyebar ke pejabat tinggi Darkchape. Ketika semua orang tahu, mereka ngeri. Sebuah komet dengan diameter 5 km sedang meluncur menuju bumi dengan kecepatan di bawah cahaya. Jika itu mengenai bumi, akan ada dampak yang benar-benar hancur. Semua orang mengerti bahwa bencana legendaris ada di sini. Jika sebuah komet dengan diameter 5 km menghantam bumi dengan kecepatan di bawah cahaya, tingkat teknologi di bumi saat ini tidak akan mampu menghentikannya. Semua jenis rudal pencegat tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 882. Jika tingkat teknologi ini tidak dapat menghentikannya, bagaimana dengan para seniman bela diri yang perkasa? Seniman bela diri setengah jalan menuju God Rank ke atas dengan cepat berkumpul. Semua orang memandangi para master yang baru saja menembus sebagian peringkat Dewa Super. Saat dia melihat mata penuh harap semua orang, Mason adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Bahkan jika dia telah melampaui peringkat Dewa Puncak, dia akan mati jika dia menyentuh komet dengan kecepatan itu, apalagi menerima dampak dari komet sebesar ini. Karena itu, dia tidak bisa menghentikannya. Para Super God Ranker parsial lainnya juga menggelengkan kepala dengan getir. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba bertanya-tanya apa tujuan David memanggil semua orang untuk berkumpul di Darkchape. David tidak muncul selama 3 tahun, dan dia memanggil semua orang saat ini. Dia pasti tahu tentang bencana itu. Dengan kata lain, David mengetahui komet akan menabrak bumi sehari sebelumnya. Karena dia adalah orang nomor 1 di dunia, apakah dia akan memiliki jalan keluar dari ini? Kalau tidak, David pasti tidak akan mengumpulkan semua orang di sini untuk mati bersama. Semua orang menggantungkan harapan mereka pada David lagi. Bagaimana dengan Tuan David? Apakah ada cara dia dapat mencegah hal ini terjadi? Pak David memanggil semua orang ke sini,
jadi ini pasti tentang bencana, kan? Seseorang bertanya, ya, Pak David pasti punya cara. Jika dia bahkan tidak bisa melakukannya, maka kita harus melarikan diri secepat mungkin. Mungkin kita bisa melarikan diri jika kita lari ke sisi lain bumi. Percuma saja, begitu sebuah komet menghantam bumi dengan kecepatan tersebut, bumi akan mengalami serangkaian perubahan, dan berbagai bencana alam dahsyat akan muncul silih berganti. Manusia tidak bisa menolak ketika dihadapkan pada situasi ini. Hal ini juga sangat mungkin menyebabkan kepunahan massal di bumi. Namun, jika Anda melarikan diri dari zona benturan, Anda mungkin bisa hidup sedikit lebih lama, tetapi hasilnya tetap sama. Seseorang yang dididik tentang ini menjelaskan, kalau begitu, Tuan David harus memberi penjelasan kepada semua orang karena dia memanggil kita semua ke sini, kan? Jika tidak ada pilihan, lebih baik hidup sedikit lebih lama setelah kita melarikan diri, kan? Itu lebih baik daripada dibunuh di tempat dan berubah menjadi abu. Semua orang mengangguk setuju. Siapa yang ingin mati jika mereka bisa hidup? Akan lebih baik untuk hidup 1 hari ekstra. Mason juga sedikit bingung saat ini. Jika David tidak bisa menghentikannya, dia masih harus melakukan banyak hal. Tempat ini terlalu dekat dengan Summerland. Begitu komet menghantam tempat ini, Summerland akan menjadi yang pertama menanggung bebannya, dan itu akan menjadi zona bencana. Mason harus kembali secepat mungkin untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara di aula. Kamu tidak perlu khawatir, karena saya memanggil semua orang di sini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi bencana ini. Anda tidak ingin mati, dan saya juga tidak. Semua orang mencari suara itu dan menemukan bahwa David telah duduk di kursi utama. Mason dan beberapa rangkar dewa super parsial lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata pihak lain. Mereka paling dekat dengan kursi utama, tapi mereka bahkan tidak menyadari kedatangan David. Kecepatan yang sulit dipahami seperti itu mengejutkan semua orang, tetapi itu juga memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Semakin kuat David, semakin percaya diri mereka bahwa mereka dapat menghadapi bencana tersebut. Tuan David, apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang perlu kita lakukan? Selama kami bisa melewati bencana ini dengan aman, kami akan mengikuti semua pengaturan Anda. Ya, selama kami bisa melewati bencana ini dengan aman, kami semua akan mendengarkan Anda, Tuan David. Semua orang yang hadir setuju. Para super god rangkar parsial tidak terkecuali. Tindakan tenang David barusan telah menenangkan mereka, dan sekarang, mereka memilih untuk mempercayai David tanpa syarat. Selain itu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai David dalam situasi ini. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 883. Jika mereka tidak dapat mencegah tabrakan, semua orang akan tamat. Hasil ini hanya masalah waktu. Diameter komet ini sekitar 5 km, kecepatannya mendekati kecepatan subcahaya, dan dampaknya akan menjadi yang terkuat dalam catatan sejarah. Jupiter, penjaga bumi, belum dapat mengubah arahnya. Jadi meskipun sebagian dewa super mencoba menghentikannya, ia tidak akan melakukan apa-apa, kata David. David, apa yang harus kita lakukan? Mason mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, Tuan Tua Stefani. Saya punya cara untuk mengurangi dampak komet ini dan membaginya menjadi meteorit kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, yang perlu Anda lakukan adalah mencegah meteorit kecil itu mengenai bumi. Lagi pula, saya tidak bisa melakukan banyak hal sekaligus. Jadi saya membutuhkan semua orang untuk bersama-sama membantu saya, jelas David. Setelah mendengar David mengatakan itu, mata mereka yang hadir berbinar. Selama David bisa memperlambat komet dan membaginya menjadi tak terhitung jumlahnya meteorit yang lebih kecil, maka mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugas selanjutnya. Benar-benar, Mason bertanya. Ya, jawab David dengan serius. Dengan jaminan David, semua orang merasa lega. David dengan tegas memerintahkan semua orang untuk tidak menceritakan hal yang biasa, orang berita tentang bencana yang akan datang. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan kepanikan global. Ketika seluruh dunia berada dalam kekacauan, itu akan merepotkan. Namun, itu tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Beberapa orang yang bekerja di pusat pengamatan satelit mengungkapkan kejadian tersebut karena suatu alasan dan memposting gambar komet yang diambil oleh satelit di internet. Berita bencana menyebar ke seluruh dunia hanya dalam 2 jam dan langsung menyebabkan kegemparan global. Semua orang panik, dan mereka berhenti bekerja. Seluruh dunia pada dasarnya lumpuh. Mereka semua menunggu jawaban dari pemerintah mereka. Mengapa mereka masih bekerja jika malapetaka datang dan tidak ada cara untuk menghentikannya? Mereka sedang sekarat, dan mereka harus menikmati saat-saat terakhir mereka. Pada saat ini, David harus angkat bicara untuk menghindari peningkatan situasi. Dia segera membuat siaran langsung global. Halo semuanya,
saya David Liddell, saya percaya semuanya. Tahu siapa saya? Tujuan dari siaran langsung hari ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa bencana itu nyata, dan juga benar bahwa sebuah komet menabrak bumi. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Seperti kata pepatah, akan ada orang tinggi yang menghentikan langit agar tidak runtuh. Saya telah memanggil semua seniman bela diri yang kuat di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi bencana. Makanya, kamu hanya perlu menunggu dengan tenang di rumah. Percayakan pada kami akan mengurus semuanya. Anda tidak ingin mati, dan saya tidak ingin mati. Jika saya mengetahui bahwa seseorang telah menyebarkan desas-desus atau telah melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat selama periode ini, maka saya minta maaf, Anda akan didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Anda akan menerima hukuman yang paling berat. Oke, sekian dari saya. Jangan takut, matahari akan terbit seperti biasa besok, selamat tinggal. Setelah pidatonya, David mematikan siaran langsung. Kata-kata David meyakinkan orang-orang di seluruh dunia untuk sementara waktu. Namun, pada saat yang sama, mereka juga mengajukan permintaan. Mereka ingin para pejabat melakukan siaran satelit langsung ke seluruh dunia. Mereka ingin melihat seperti apa komet itu. Pada saat yang sama, mereka ingin melihat bagaimana David akan memimpin para seniman bela diri yang kuat untuk melawan bencana tersebut. Jika mereka tidak bisa mematuhinya, maka orang biasa akan mati tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Permintaan ini dengan cepat sampai ke telinga David dan yang lainnya. David meminta pendapat semua orang, dan pada akhirnya, semua orang setuju. Tidak lama kemudian, cuplikan dari ratusan satelit dari setiap sudut diunggah ke internet. Semua orang di dunia menatap layar mereka. Karena jaraknya yang jauh, yang bisa mereka lihat hanyalah sebuah titik hitam kecil yang mendekati bumi dengan cepat. Celia dan yang lainnya secara alami tahu bahwa malapetaka akan datang. Pada kenyataannya, mereka paling ingin bersama David saat ini, sehingga meskipun mereka mati, mereka akan mati bersama. Namun, mereka tahu David memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Karena itu, mereka bahkan tidak berani memanggil David. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Waktu berlalu menit demi menit. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Dalam satu hari, 90% populasi dunia menatap layar tanpa istirahat sejenak. Bagaimanapun, ini tentang hidup dan mati mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 884. Bintik hitam kecil itu juga bertambah besar saat semakin dekat. Kemudian, ia mulai mendekati atmosfer bumi. Karena bergerak terlalu cepat, dampaknya akan mengerikan bahkan pada jarak seperti itu. Bumi mengalami banyak reaksi yang merugikan. Angin bertiup ribuan kilometer di sekitar Dark Cape, dan gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter mulai mengalir di laut. David mengambil semua seniman bela diri setengah dewa super di bumi dan berdiri bersama di Dark Cape Peak, yang pernah dia hancurkan. Itu di sini, David menggeram. Mereka semua memandang ke langit. Sebuah komet besar datang dengan kecepatan tinggi. Ayo pergi. Setelah David selesai berbicara, dia bergegas menuju langit dengan ratusan master setengah jalan menuju God Rank dan lebih tinggi dari seluruh dunia. David masih bersama yang lain pada awalnya, tetapi dia sedikit lebih cepat dari mereka. Ketika mereka berada di ketinggian 1000 meter di atas tanah, David berkata, saya akan naik dan menghancurkannya. Pertama, kalian harus menyebar dan bersiap untuk menangkap mereka. Setelah itu, David membungkus tubuhnya dengan kekuatan pikirannya dan berakselerasi secara tiba-tiba. Dia kemudian menghilang dari depan semua orang dalam sekejap. Penglihatan mereka kabur, dan David menghilang. Jika dilihat dari kejauhan, orang bisa melihat bola api besar jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi sementara bola api yang lebih kecil meluncur keluar dari bumi dan melesat ke arah bola api besar. Kecepatan bola api kecil itu bahkan lebih cepat dari bola api besar. Semua satelit menangkap pemandangan yang mengejutkan ini. Orang-orang yang menonton siaran langsung hampir menganga. David sama sekali tidak peduli dengan komet saat ini. Sebaliknya, dia memikirkan tentang apa yang mempercepat komet dan mendorong komet ke arah bumi. Itulah yang paling membuatnya khawatir. Dia masih tidak tahu apa itu. Oleh karena itu, dia baru bisa mengetahuinya setelah dia merawat komet ini. David membungkus dirinya dengan kekuatan pikirannya dan menuju ke arah komet dengan kecepatan sublight. Setelah beberapa saat, boom, suara memekakkan telinga mengejutkan semua orang. Semua orang melihat apa yang terjadi di layar dan hanya bisa melihat kembang api. Sementara itu, orang-orang dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar Dark Cape bisa melihat cahaya terang di langit yang jauh saat mereka melihat ke atas. Itu masih menyilaukan bahkan di siang hari. Tubuh David langsung menembus komet yang berdiameter 5 km. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan getaran dan menghancurkan komet besar itu,
menyebarkannya menjadi bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya sebelum membiarkannya jatuh ke bumi. Setelah itu, ratusan dewa super parsial dibawa dengan cepat bubar. Yang kuat bergegas menuju bola api besar, sedangkan yang lebih lemah akan menghadapi bola api yang lebih kecil. Setelah David menghancurkan komet itu, dia tidak berhenti sama sekali. Dia kembali dengan cepat untuk mulai mengumpulkan berbagai bola api. David menghancurkan komet, semua orang yang menonton siaran langsung di bumi menyaksikan pemandangan yang mengejutkan di depan mereka, dan mereka tidak dapat kembali sadar bahkan setelah waktu yang lama. Segera setelah itu, sorakan nyaring bergema dari seluruh penjuru dunia. Komet itu hilang, yang berarti mereka selamat dari malapetaka. Kegembiraan selamat dari bencana memenuhi hati semua orang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 885. Pada saat ini, David adalah dewa di hati mereka. Namun, apakah bencana itu begitu sederhana? Hanya David yang tahu bahwa itu bukan. Setelah memasuki atmosfer dengan kecepatan hampir subcahaya, itu komet dengan diameter 5 km dihentikan oleh tubuh David dan dihancurkan. Itu dihancurkan menjadi meteorit kecil yang tak terhitung jumlahnya, lalu dihancurkan lagi oleh Mason dan yang lainnya menunggu di bawah. Meskipun beberapa puing jatuh ke bumi, kerusakan yang ditimbulkannya sangat rendah. Seolah-olah ledakan nuklir direduksi menjadi kembang api. Selanjutnya, pesta visual ini ditampilkan kepada semua orang di bumi melalui siaran langsung satelit. Kekuatan seniman bela diri sekali lagi menyentuh semua orang. Bukan hanya orang biasa, bahkan Mason dan Master lainnya yang menjadi sebagian super. Dewa terkejut melampaui kata-kata. Kekuatan David terlalu jauh di depan mereka. Tanpa David, mereka akan seperti telur yang menabrak batu bahkan jika mereka secara kolektif menyerang komet berskala kecil yang begitu besar dan cepat tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka tidak akan merusak komet sama sekali. Pada saat yang sama, mereka juga menebak keadaan apa yang telah dicapai David. David memecahkan malapetaka yang ditakuti orang dahulu dengan begitu mudah. Ini sama sekali tidak terlihat seperti bencana, itu lebih seperti bermain rumah-rumahan. Sementara dunia tenggelam dalam lautan sorakan, David tidak bahagia. Sebaliknya, dia melayang di udara dengan ekspresi serius dan melihat ke arah datangnya komet itu. Setelah orang lain berurusan dengan puing-puing komet, mereka melihat David berdiri di udara, memandang ke kejauhan. Mereka bingung, ancaman komet telah disingkirkan, dan mereka selamat dari malapetaka. Dunia juga sedang merayakannya sekarang, jadi mengapa David berdiri di sana dengan hampa? Mason adalah orang pertama yang terbang ke arahnya. Kemudian, sisanya juga terbang ke arah David. David, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Mason bertanya. Semua orang memandang David dan menunggu jawabannya. Namun, David tidak mengatakan apa-apa. Dia menyembunyikan gelombang besar ketidakpastian di hatinya di bawah wajahnya yang tenang dan serius. Baru saja, sebuah notifikasi muncul di sistemnya, menampilkan pernyataan yang sangat mengejutkan David. Sistem baru saja mendeteksi peradaban Stella Galaksi. Mencoba menyambung. Hanya 10 detik kemudian, berhasil terhubung. Sistem sedang diasimilasi dan ditingkatkan. Harap tunggu. Selama ini, sistem telah berasimilasi dan meningkatkan Stella Galaksi peradaban. Apa itu? Bumi termasuk tata surya, dan tata surya termasuk galaksi Bima Sakti. David tahu semua itu, tapi David belum pernah mendengar tentang galaksi peradaban Stella. Apakah itu planet yang memiliki kehidupan seperti bumi? Apakah galaksi peradaban Stella di belakang komet petir menabrak bumi? Mengapa mereka melakukan itu? Apakah galaksi peradaban Stella teman atau musuh? David memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Dia ingin memecahkan pertanyaan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 886. Kekuatan pikirannya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Keluar, karena kamu di sini, mengapa kamu bersembunyi? Beritahu kami alasan Anda berada di sini. David berteriak dengan wajah gelap. Suara David bergema di udara, dan matanya tertuju pada langit yang jauh. Mason dan yang lainnya semua menoleh ke mata David saat mendengar itu. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka ragu, ruang angkasa bergeser jauh di udara. Setelah itu, benda berbentuk aneh perlahan muncul di depan semua orang. Benda ini sangat besar, dan berbentuk segi 8. Itu diam-diam melayang di udara, dan segera setelah itu, 8 sudut dibuka secara terpisah. Ratusan mesia humanoid setinggi hampir 5 meter terbang keluar. Mereka mengatur diri mereka dengan rapi dalam 2 baris di depan benda segi 8 besar itu. Mereka menekuk satu lutut dan berlutut di udara. Setelah itu, objek segi 8 besar terbuka di tengah,
dan 9 unicorn putih dengan sayap di punggungnya melangkah keluar berdampingan. Mereka berjalan di udara seolah-olah mereka berjalan di tanah. Di belakang mereka ada kereta yang sangat mewah dengan segala jenis binatang yang hidup dan eksotis terukir di atasnya. Sepintas, orang tidak bisa tidak merasa kagum. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang mengikuti di belakang gerbong. Kecuali 4 pria tua, sisanya adalah wanita muda. Jika seseorang memandang mereka dengan mata manusia, mereka akan merasa bahwa semua wanita itu setidaknya berusia 9 tahun. Yang paling penting adalah temperamen mereka yang luar biasa halus. Mereka seperti peri yang dijelaskan dalam legenda. Adegan ini mengejutkan David. Master lainnya dari bumi di sekitarnya semuanya tercengang karena orang-orang dan binatang buas yang muncul entah dari mana berjalan di udara seolah-olah mereka berjalan di tanah. Bahkan puluhan wanita muda pun seperti ini. Jadi, bagaimana mereka tidak terkejut? Wanita-wanita yang terlihat seperti berusia 20-an ini sebenarnya adalah master setengah jalan menuju God Rank. Orang-orang di seluruh dunia yang bersorak juga memperhatikan pemandangan ini. Namun, karena satelit terlalu jauh, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas dan hanya dapat melihat garis luarnya saja. Sekelompok orang dan binatang tiba-tiba muncul, dan mereka berhenti di langit tidak jauh dari David, menjulang tinggi di atas David dan yang lainnya. Pada saat ini, suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari kereta. Tetua ke-13, bagaimana? Orang tua yang paling dekat dengan gerbong itu menjawab dengan hormat, Tuan Pavan, informasi penting telah diambil. Mari kita dengarkan, pemuda di gerbong itu terus bertanya. Menurut informasi yang diambil dari jaringan intrusi, ini adalah planet hidup yang disebut bumi. Tingkat teknologinya sekitar 0,7. Bahkan sumber daya di dalam planet ini tidak dapat sepenuhnya dieksploitasi dan digunakan. Apalagi dikembangkan di luar planet ini, jawab lelaki tua itu. Jadi, apakah Anda yakin ini adalah planet kehidupan asli yang belum ditemukan orang lain? Pemuda itu bertanya. Suaranya telah berubah, dia tidak terdengar setenang sebelumnya. Sebaliknya, dia terdengar bersemangat. Sangat pasti bahwa ini adalah planet kehidupan asli yang belum ditemukan. Lebih penting lagi, bakat orang-orang di planet ini sangat tinggi. Penduduk bumi yang baru saja menghancurkan komet bernama David Liddell, dan dia seharusnya mendekati peringkat satelit. Dia belum dirangsang, dan jika dia akan memiliki potensi tak terbatas dan pasti memberi Anda manfaat besar. Haha, ini bagus, bahkan Tuhan membantuku. Saya tidak mengira akan menemukan planet kehidupan asli yang begitu penting pada saat yang genting ini. Saya pikir saya, Pavan Tufin, ditakdirkan untuk menjadi orang terpilih yang diberkati. Dari gerbong terdengar tawa ceria pemuda itu. Selamat kepada Guru Pavan karena banjir keberuntungan memenuhi langit. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi mulia dan menghancurkan dunia. Kemudian, Anda akan menjadi lelaki takdir dan nama Anda dikenal sepanjang zaman. Pria tua itu berlutut di udara dengan satu lutut sebelum berteriak dengan kedua tangan. Selamat kepada Guru Pavan karena banjir keberuntungan memenuhi langit. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi mulia dan menghancurkan dunia. Kemudian, Anda akan menjadi lelaki takdir dan nama Anda dikenal sepanjang zaman. 3 pria tua lainnya dan puluhan wanita muda juga berlutut di udara dengan satu lutut. Mereka juga menggenggam tangan mereka saat mereka berteriak. Segera setelah itu, ratusan mesia humanoid dengan ketinggian hampir 5 meter juga meraung pada saat yang sama, selamat kepada Tuan Pavan karena banjir keberuntungan memenuhi langit. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi mulia dan menghancurkan dunia. Kemudian, Anda akan menjadi pria takdir dan memiliki namamu dikenal di segala usia. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 887. Suara memekakkan telinga bergema di langit dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Penatua ke-13, sambungkan ke internet di planet ini. Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada penghuninya, kata Pavan. Suaranya kembali tenang, namun, wajahnya memerah karena kegembiraan. Planet pribumi yang belum ditemukan telah mengembangkan teknologinya ke level 0,7. Yang terpenting, seseorang telah mencapai peringkat satelit sebelum potensi mereka terstimulasi. Nilai yang sangat besar ini tidak terbayangkan bahkan dengan statusnya saat ini. Begitu mereka berhasil menanam tanda budak di planet ini, itu akan sangat membantu. Dia pasti akan meroket karena ini. Ya, Tuan Pavan, pria tua itu berdiri dan menjawab. Kemudian, dia melemparkan beberapa barang dari tangannya. Mereka tersebar dan mengambang di udara. Kemudian, sinyal ditransmisikan secara langsung dan terhubung ke internet di bumi, mengirimkan rekamannya ke semua perangkat yang terhubung ke internet di planet ini. Selama orang itu online, mereka akan menerima video dari ini, apapun yang mereka lakukan.
Tentu saja, saat ini sebagian besar orang di bumi sedang menonton siaran satelit langsung, oleh karena itu siaran langsung dari satelit juga beralih ke ini. Segera, semua orang tertarik dengan pemandangan yang mereka lihat. Ada pesawat luar angkasa alien segi 8 besar dan ratusan monster mecha humanoid setinggi 5 meter. Selain itu, ada begitu banyak wanita muda yang cantik. Apakah mereka alien? Alien ini terlihat tidak berbeda dari manusia di bumi. Namun, apa mecha humanoid setinggi 1 meter itu? Sementara semua orang menonton dengan semangat tinggi, keempat wanita cantik itu maju dan memasuki kereta. Segera, mereka membawa singgasana mewah dari sana. Sementara itu, seorang pemuda sedang duduk di singgasana. Dia memiliki mahkota emas di kepalanya dan memancarkan cahaya menyilaukan dari seluruh tubuhnya. Pria itu bisa memikat tua dan muda dengan penampilannya, dan dia bisa memenangkan hati jutaan wanita muda. Para wanita yang menonton siaran di bumi, dari remaja hingga parubaya, semuanya jungkir balik padanya. David sedikit iri dengan penampilannya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkan satu untuk dirinya sendiri ketika dia memiliki kesempatan. 4 wanita membawa Pavan keluar dari gerbong. Setelah mereka berhenti, dia berkata, "Penghuni bumi, halo, saya dari Galaksi Peradaban Stella, dan nama saya Pavan Tufin. Senang berkenalan dengan Anda. Alasan aku datang ke sini adalah untuk membawamu keluar. Ini sudah menjadi area paling terpencil di galaksi Bima Sakti. Anda memiliki sumber daya yang tidak mencukupi dan tingkat teknologi yang rendah. Anda harus pergi ke pusat Bima Sakti untuk melihat apa itu kemakmuran sejati. Ada semua yang dapat Anda bayangkan di sana, dan bahkan yang tak terbayangkan. Dan jika Anda ingin pergi ke pusat paling makmur di Bima Sakti, Anda tidak bisa pergi sesuka Anda. Kalau mau ke sana, butuh identitas, itu mirip dengan kartu ID di bumi. Dan aku, Pavan, bisa memberimu identitas ini. Selama Anda memiliki identitas ini, Anda dapat pergi kemana saja, dan tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Selanjutnya, tolong terima juga hadiahku. Tetua, tolong sempurnakan segelnya." Setelah berbicara, Pavan mengeluarkan belati dan mengiris telapak tangannya. Segera, darah emas pucat mengalir keluar dari lukanya. Segera, sejumlah besar darah emas pucat berkumpul di dada Pavan, berjumlah paling sedikit 1000 ml. Kemudian, dia mendorong darah ke depan, dan keempat tetua itu segera bertindak. Mereka langsung muncul di 4 arah darah. Setelah itu, keempatnya mengulurkan tangan kanan secara bersamaan. Aliran energi tak terlihat berkumpul di sekitar darah sampai darah mulai berjatuhan dengan cepat dan volumenya perlahan berkurang. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 888. Selama ini, kelompok dari Stella Civilization Galaksi ini tidak pernah sekalipun memperhatikan David dan kawan-kawan. Tampaknya bagi orang-orang ini bahwa David dan kelompoknya dari orang paling kuat di bumi hanyalah semut. Semua orang hanya menonton diam-diam, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Pavan menatap darah yang dimurnikan oleh keempat tetua. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Segera, begitu mereka menanam tanda budak di bumi, planet itu akan menjadi milik Pavan. Upaya semua orang di bumi kemudian akan menjadi miliknya. Selanjutnya, Pavan akan memiliki nilai yang meroket, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada sangat sedikit orang yang memiliki planet budak bahkan di seluruh Bima Sakti. Manakah dari mereka yang bukan eksistensi setingkat monster? Siapa di antara mereka yang bukan penantang kuat untuk gelar Master of the Milky Way? Pavan tidak menyangka hari ini akan datang untuknya. Dia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Sepertinya dia benar-benar yang terpilih. Pada saat ini, Pavan merasa jantungnya akan melompat keluar. Dia tidak pernah begitu bersemangat. Segera, dia akan dapat berdiri bahu-membahu dengan monster-monster itu dan bersaing dengan mereka untuk gelar Master of the Milky Way. Meskipun akan menghabiskan banyak biaya untuk menyempurnakan tanda budak, selama itu berhasil, semuanya sepadan. David mengerutkan kening saat melihat ekspresi terkejut Pavan. Dia secara naluriah merasa bahwa pemberian identitas ini mungkin bukan hal yang baik. Tepat ketika dia hendak bertanya dengan keras, ada perubahan di tempat kejadian. Pada saat ini, hanya 1/10 dari 1000 ml darah yang tersisa, dan cahaya keemasan yang dipancarkan semakin terang dan terang. Keempat tetua berhenti pada saat bersamaan. Salah satu tetua langsung muncul di depan 1/10 darah emas yang tersisa. Setelah dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia berteleportasi di atas pesawat luar angkasa segi 8 raksasa dalam sekejap mata. 8 sudut pesawat luar angkasa memancarkan seperti kilat ringan pada saat yang bersamaan. Setelah jatuh pada darah emas, itu terus disempurnakan. Penatua telah kembali ke posisi semula. Keempat tetua berkeringat deras dari dahi mereka dan juga menjadi lemah. Jelas, mereka menghabiskan banyak energi hanya dengan memurnikan darah.
Darah perlahan memudar di bawah pemurnian pesawat ruang angkasa segi 8. Kemudian, kata emas besar mulai muncul perlahan di langit. Sekarang, Pavan terlihat lebih bersemangat, dan itu membuat tubuhnya sedikit gemetar. Dia akan segera berhasil. David melihat kata yang secara bertahap terbentuk di langit. Apakah itu mengatakan budak? Tiba-tiba, pemberitahuan muncul di sistem David secara otomatis. Ada 3 kata merah besar di atasnya. Peringatan, peringatan, peringatan. Kemudian, serangkaian kata lain muncul. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 889. Tanda budak terdeteksi. Tuan rumah, tolong hentikan. Tanda budak terdeteksi. Tuan rumah, tolong hentikan. Tanda budak terdeteksi. Tuan rumah, tolong hentikan. Tanda budak, apa itu? Bagaimana saya bisa menghentikannya? David bingung. Dia memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya, tetapi sistem tidak berencana untuk menjelaskan apapun kepadanya. Sebaliknya, itu hanya memperingatkan dia untuk menghentikan tanda budak. Namun, David memikirkannya, dan menilai dari kepribadian sistem, itu tidak akan merugikannya. Selain itu, ia juga merasa Pavan bukanlah orang yang baik hati. Dia datang dari pusat Bima Sakti, melintasi jarak ratusan juta mil untuk sampai ke daerah pinggiran ini, hanya untuk mengirimkan kehangatan kepada manusia di bumi. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Orang-orang ini tidak akan melakukan apapun jika itu tidak menguntungkan mereka. Mereka tidak akan termotivasi kecuali ada keuntungan. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa datang ke bumi? Pada saat ini, David melangkah maju. Dia bergerak tepat di seberang Pavan. Mason dan master lainnya dari bumi juga mengikuti di belakang David. David sekarang adalah orang terkuat di dunia, jadi orang-orang ini secara alami menghormati David. Pavan, Kan, tolong hentikan apa yang disebut hadiah ini dan pergi. Kami penduduk bumi tidak membutuhkan ini dan tidak ingin pergi. Kami hanya ingin tinggal di sini dan menjalani hidup kami sendiri, kata David. Anda bajingan, bagaimana Anda bisa menyebut nama Master Pavan dengan begitu santai? Berlututlah dan minta maaf sekarang, atau aku akan mematahkan kakimu. Seorang penatua berdiri dan menunjuk ke arah David, mengutuk dengan marah. Pavan melambaikan tangannya sedikit. Penatua membungkuk dengan hormat setelah melihatnya. Kemudian, Pavan bertanya, kamu seharusnya menjadi David Liddell, manusia terkuat di dunia, bukan? Itu aku. Apakah kamu memecahkan komet tadi? Ya, spektakuler. Anda menakjubkan. Anda mencapai level ini sebelum merangsang potensi di dalam diri Anda. Setelah dirangsang, Anda akan memiliki masa depan tanpa batas. Saya memiliki harapan besar untuk Anda, jadi Anda harus mengikuti saya sekarang. Jadilah pengawalku, saya tidak akan menganiaya Anda, kata Pavan dengan malu-malu. Oke, tapi aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Selama kamu menjawabku dengan jujur, aku akan mengikutimu. David berpikir sejenak dan berkata, oh, tanyakan saja, kata Pavan dengan penuh minat. Apakah kamu di belakang komet? Pertanyaan pertama David sedikit mengejutkan Pavan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di bumi dan pasti telah menemukan sesuatu. Namun, Pavan tidak peduli lagi. Mereka hampir selesai menyempurnakan tanda budak. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menanam tanda budak di bumi. Ya, tapi kami tidak tahu bahwa bumi adalah planet yang hidup pada saat itu. Anda harus tahu bahwa ada miliaran planet dengan berbagai ukuran di seluruh Bima Sakti. Namun, ada sangat sedikit planet yang bisa disebut planet hidup. Anda tidak perlu khawatir, bahkan jika Anda tidak dapat menghentikannya, kami akan menghentikannya sendiri untuk memastikan keamanan penduduk bumi begitu kami menemukan bahwa ini adalah planet yang hidup. Pavan menjelaskan, dia sangat menyayangi David. Plus, setelah tanda budak ditanam, kontribusi David di masa depan kepadanya akan melampaui imajinasi. Pavan juga takut setelah David mengetahui kebenaran, dia lebih baik mati daripada menyerah. Akan sangat merepotkan jika itu terjadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 890. Oke, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Itu mengatakan, budak, kan? David menunjuk ke kata emas yang secara bertahap terbentuk di atas kepalanya, dan terus bertanya. Ya, jawab Pavan sederhana. Budak, seperti namanya, berarti perbudakan. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, tujuan Anda seharusnya memperbudak kami manusia di bumi, bukan? David, kamu brilian. Tapi kenyataannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya hanya ingin memberi Anda semua identitas sehingga Anda dapat meninggalkan bumi. Tempat ini terlalu buruk, dan dengan bakatmu, kamu harus keluar dan melihatnya. Pusat galaksi adalah panggung Anda, di mana Anda dapat menampilkan bakat Anda secara ekstrim dan bersaing dengan bakat lain, bujuk Pavan dengan sungguh-sungguh. Beri kami identitas untuk meninggalkan bumi, apakah darah Anda diperlukan untuk itu?
Apakah pemurnian yang membosankan itu diperlukan? Pavan, aku tidak percaya padamu, jadi tolong hentikan, kata David dengan tenang. David, kamu harus tahu bahwa bumi masih merupakan planet hidup yang belum ditemukan. Artinya kamu penduduk bumi adalah penduduk yang tidak terdaftar yang tidak dikenali. Oleh karena itu, Anda memerlukan tanda saya sebelum Anda dapat keluar dengan berani. Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk. Saya hanya akan meminta beberapa remunerasi, yang mana tidak signifikan dibandingkan dengan apa yang akan Anda dapatkan. Maaf, kami tidak membutuhkan itu, dan kami tidak ingin keluar. Kami hanya ingin tinggal di bumi dan menjalani kehidupan yang kami inginkan, tolak David. Aku sudah mengatakan ini, jadi apakah kamu benar-benar tidak akan memberi aku punya wajah apapun? Pavan bertanya dengan mata menyipit. Ini bukan masalah wajah, itu karena aku tidak mempercayaimu sama sekali, kata David, tidak tergerak. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kalau begitu. Tanda budak akan segera selesai, dan tidak mungkin untuk menghentikannya sekarang. Kamu harus menerimanya apapun yang terjadi. Pavan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Ketika Mason dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengerti. Orang-orang dari galaksi peradaban Stella ini mempunyai motif tersembunyi. Adapun apa ini, mereka belum tahu. Bukan hanya mereka, orang-orang yang menonton siaran langsung juga mendapat petunjuk apa yang sedang terjadi. Namun, mereka hanya bisa menonton dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Jangan salahkan kami penduduk bumi karena tanpa ampun, kata David dengan wajah muram. Apa yang akan kamu lakukan? Beri aku semua yang kamu punya. Saya bisa mengambil apa saja, kata Pavan dengan ekspresi jijik. Ini hanyalah planet hidup dengan hanya tingkat teknologi 0,7. Pavan benar-benar tidak peduli, karena kesenjangan setelah setiap tingkat peradaban akan meningkat menjadi dunia yang terpisah. Tidak ada yang perlu ditakutkan tentang bumi, sebuah peradaban yang bahkan belum mencapai level 1. Seseorang akan menempatkan nilai yang sangat tinggi di bumi jika mereka mengatakan bahwa itu jauh dari galaksi peradaban Stella, peradaban level 3. David menoleh untuk melihat master dari bumi di belakangnya dan sedikit mengangguk. Mason dan yang lainnya mengerti apa yang dia katakan dan diam-diam menyampaikan pesan itu kembali. Summerland dan Falconia menerima berita itu dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka langsung menembakkan misil yang tadinya bermarkas di Dark Cape Peak di Dark Peak. Dalam sekejap, ribuan rudal terbang dengan padat. David menyebarkan kekuatan pikirannya, meliputi semua orang di Summerland. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang dari Stella Civilization galaksi ini akan menangani cakupan daya tembak yang begitu kuat dan metode apa yang akan mereka gunakan untuk menghadapinya. Mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh Anda bisa memenangkan 100 pertempuran. David juga ingin mengetahui gaya bertarung orang luar ini. Pavan dan yang lainnya sangat kuat, jadi tentu saja, mereka telah lama mengetahui trik kecil David. Namun, mereka tidak menghentikannya. Dari sudut pandang mereka, bumi hanyalah sebuah peradaban yang bahkan tidak berada di level 1, jadi seberapa kuat serangan mereka? Mereka berasal dari keluarga Tufin dari galaksi peradaban Stella. Jika mereka mau, akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan bumi. Karena bumi telah mengambil tindakan, mereka akan mengintimidasi penduduk bumi dalam satu gerakan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 891. Mereka akan membuat penduduk bumi menerima tanda budak mereka dengan patuh. Setelah ini, penduduk bumi akan mengolah dan melayani mereka sejak saat itu. Pangkalan misil di Summerland dan Falconia sangat dekat dengan Dark Point. Karena kedua negara selalu saling mengawasi, misil segera tiba di Dark Cape Peak. Pavan tersenyum menghina sambil melihat misil yang padat. Mereka memang pribumi. Apakah menurut mereka cara tingkat rendah semacam ini dapat mengancam kita? Sungguh aneh. Pavan melambaikan tangannya dengan ringan. Ratusan mesya raksasa yang berlutut di udara langsung terbagi menjadi dua tim yang terdiri dari puluhan orang. Setiap tim bertanggung jawab untuk satu arah, dan mereka bergegas menuju misil yang padat. David dan yang lainnya menatap monster mesya tinggi ini dengan hati-hati. Mereka melihat bahwa meskipun mesya itu besar, mereka sangat cepat. Salah satu mesya segera menyerbu ke depan gerombolan itu dan meninju misil tepat di depannya. Boom! Boom besar bisa terdengar. Namun, mesya itu tidak rusak sama sekali. Kemudian, ia bergegas ke misil berikutnya dan menendangnya. Boom! Rudal lain dihancurkan. Mesya ini seperti monster yang tidak bisa disakiti. Mereka bisa menghancurkan misil dengan setiap pukulan dan tendangan, tapi ledakan misil itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada mereka, bahkan tidak satu goresan pun. Ledakan, boom 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 boom, ledakan rudal yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Hanya beberapa menit kemudian, massa misil yang padat berhasil dibersihkan. Hanya asap mesiu yang memenuhi langit.
David dan yang lainnya tidak menanggapi karena mereka sudah siap secara mental. Mereka tahu misil biasa ini tidak akan mengancam orang-orang ini dari galaksi peradaban Stella. Namun, mereka sedikit khawatir karena mesia humanoid ini sangat kuat. Tidak hanya mereka tinggi, tetapi mereka juga cepat. Yang paling penting adalah pertahanan mereka luar biasa. Sebaliknya, penduduk bumi yang menonton siaran langsung itu benar-benar terpana. Alien ini sangat kuat, ada begitu banyak rudal, tetapi mereka berhasil menyingkirkannya tanpa cedera. Namun, itu belum berakhir. Setelah asap menghilang, beberapa bom nuklir yang puluhan kali lebih besar dari rudal sebelumnya terbang dari Summerland dan Falconia. Ini adalah kekuatan tempur pamungkas saat ini di bumi. Kekuatannya sangat besar sehingga hanya satu dari mereka yang bisa menghancurkan seluruh Dark Cape. Pavan menyaksikan beberapa bom nuklir besar mendekat dengan cepat. Dia tersenyum dan berkata, ini sedikit lebih menarik daripada yang tadi, tapi hanya itu. Sejujurnya, saya cukup kecewa. Apakah hanya ini yang dimiliki oleh peradaban level 0,7? Saat bom nuklir semakin dekat, pesawat luar angkasa alien segi 8, yang sedang memurnikan darah, mematahkan sudut dan menembakkan beberapa sinar cahaya, memukul beberapa bom nuklir besar masing-masing. Setelah terkena bom nuklir, mereka mulai membusuk perlahan. Akhirnya, mereka menjadi abu dan menghilang di udara. Apa? David dan yang lainnya semua terkejut. Bom nuklir besar hancur begitu saja. Ini adalah teknologi senjata paling kuat yang saat ini dapat kita buat di bumi, tetapi dihancurkan begitu saja. Wos, pesawat ruang angkasa segi 8 kemudian memancarkan sinar cahaya dan menembakkannya ke kejauhan. Setelah beberapa saat, boom, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 892. Sebuah pulau besar yang berjarak ratusan kilometer dari Dark Cape langsung hancur. Dampaknya menimbulkan gelombang setinggi ratusan meter yang menyebar dimanapun. Ombak akan segera menghantam Dark Cape. Saat ini, Pavan memutuskan untuk berhenti berakting. Karena penduduk bumi telah mengambil tindakan, sepertinya tidak mungkin untuk memilih solusi damai sekarang. Karena itu, dia harus menekan penduduk bumi dengan paksa. Pavan juga tidak takut jika David tidak patuh. Begitu tanda budak ditanam, dia akan mengendalikan nasib semua manusia di bumi. David memiliki begitu banyak teman dan keluarga di bumi. Jadi, pada saat itu, dia harus patuh apapun yang terjadi. Pavan berdiri, dan tubuhnya perlahan terangkat. Dia mengenakan mahkota emas, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan pucat. Dia tampak seperti seorang kaisar kuno, dan setiap orang yang melihatnya ingin menyerah dan menyembahnya. Kecuali David tentunya. Di alam manakah David berada sekarang? Hanya dia sendiri yang tahu. Tubuh Pavan naik puluhan meter dan berhenti. Aku, Pavan Tufin dari keluarga Tufin, kepala ke-9 dari institusi pertempuran Bima Sakti di galaksi peradaban Stella, menjadikanmu dan penduduk bumi lainnya budakku selamanya. Tetua, tanam tanda budak. Pavan terdengar seperti dia adalah dewa saat suaranya sampai ke telinga semua orang. Terserah Anda, Tuan Pavan, keempat tetua itu berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, mereka langsung muncul di sekitar kata, budak, besar di langit. Saat ini, kata, budak, emas hampir selesai. Jika seseorang memperbesar 10.000 kali untuk melihatnya, orang akan melihat bahwa kata ini terdiri dari kata-kata budak padat dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada 100 miliar dari mereka. Kata-kata Pavan menyinggung semua penduduk bumi. Ternyata banyak orang yang mengira alien ini ramah. Tapi sepertinya mereka persis seperti yang dikatakan David. Mereka ingin memperbudak setiap manusia di bumi. Banyak orang mulai meneriaki Pavan. Mason dan yang lainnya tidak tahan lagi. Meskipun mereka tidak tahu apa itu tanda budak, mereka tahu itu pasti bukan hal yang baik. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan Pavan menyelesaikan apa yang dia coba lakukan. Mereka melirik David dan menemukan bahwa David tidak melakukan apa-apa saat mereka berpikir untuk menghentikannya terlepas dari hidup mereka sendiri. Mereka mendengar tawa Pavan. Hahaha, terimalah hadiahku, manusia bumi. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memiliki saya, Pavan Tufin, menanamkan tanda budak pada Anda. Ini karena saya ditakdirkan untuk menjadi penguasa Bima Sakti, dan di masa depan, Anda akan merasakannya. Bangga dengan apa yang telah Anda terima hari ini. Tanda budak telah selesai. Tiba-tiba David berbicara ketika keempat tetua akan mulai menanam tanda budak. Pavan, karena kamu tidak menyakiti siapapun di bumi, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa jika kamu pergi dengan orang-orangmu sekarang. Ketika Pavan mendengar suara David, dia tercengang selama momen. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, David, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda pikir Anda adalah penguasa Bima Sakti? Untuk informasi Anda, tanda budak sudah selesai.
Tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini. Apakah Anda tahu sudah berapa lama saya menunggu hari ini? Ketika saya menemukan Anda, nasib Anda sudah ditakdirkan. Anda tidak punya pilihan kecuali membiarkan saya menanam tanda budak saya pada Anda dan melayani saya selama beberapa generasi. Para tetua, lakukanlah. Tanam tanda budak sekarang. Sebuah kotak muncul di masing-masing dari 4 tangan tetua. Sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak. Apa yang sedang terjadi, bukan hanya mereka, kecuali David dan penduduk bumi, semua orang dari galaksi peradaban Stella tidak bisa bergerak, termasuk 9 unicorn bersayap. David memancarkan kekuatan pikirannya tepat setelah Pavan selesai berbicara dan langsung menyelimuti seluruh ruang untuk membatasi tubuh semua musuh. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 893. Sekarang, kekuatan pikirannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Seluruh ruang tampak membeku tiba-tiba, tidak termasuk Mason dan penduduk bumi yang tidak terpengaruh. Pavan dan yang lainnya dari galaksi peradaban Stella semuanya membeku. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Meski tidak bisa bergerak, mereka masih bisa berpikir. Mereka berjuang untuk keluar dari pengekangan ini. Saat ini, David melangkah maju dan mendekati salah satu tetua. Dia mengulurkan tangan dan melihat kotak di tangan tetua itu. Itu adalah kotak kayu sederhana dan tanpa hiasan dengan ukiran binatang eksotis di sekelilingnya, dan bahannya juga sangat istimewa. David mengerahkan sedikit kekuatan, tetapi dia tidak dapat mematahkannya. Orang harus tahu bahwa dengan kekuatan David saat ini, dia dapat menghancurkan berlian yang paling keras di bumi bahkan jika dia menggunakan sedikit tenaga. Kotak kayu ini sebenarnya lebih keras dari berlian. Menarik David membuka kotak itu. Manik-manik merah gelap tergeletak dengan tenang di dalam, dan manik-manik itu memancarkan aura jahat, membuat David sangat tidak nyaman. Ini tidak terlihat seperti sesuatu yang baik. Sambil mengerutkan kening, David menutup kotak itu dan menyimpannya. Dia ingin menyelesaikan masalah di depannya terlebih dahulu sebelum kembali mempelajarinya perlahan. Kemudian, dia mengambil kotak-kotak itu dari tangan ketiga tetua lainnya. Selama seluruh proses, keempat tetua tidak menolak sama sekali. Mereka diam-diam membiarkan David mengambil barang-barang di tangan mereka. Namun, David bisa melihat kepanikan yang luar biasa di mata mereka. Sebagai tetua keluarga Tufin di Stella Civilization Galaxy, mereka telah mengikuti Master Pavan berkeliling Bima Sakti selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak hal. Namun, mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tubuh mereka tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Mereka belum pernah melihat teknik ini sebelumnya, mereka akan mati jika David menggunakan metode ini dalam pertempuran. Seseorang harus tahu bahwa kesalahan kecil dapat mengubah keadaan hasil dari pertempuran tingkat tinggi. Pavan menyaksikan David mengambil manik-manik darah terkutuk yang paling penting dari sesi tanda budak, dan kemarahan di hatinya langsung naik ke atas kepalanya. Manik-manik darah terkutuk diperlukan untuk menanam tanda budak dan juga merupakan bagian paling berharga dari proses itu. Pavan membayar mahal untuk mendapatkan keempat manik-manik darah terkutuk ini. Dia berharap menemukan planet yang hidup seperti bumi, menanamkan tanda budaknya, dan kemudian menjadi makmur. Di Bima Sakti, banyak orang seperti Pavan membayar mahal untuk mendapatkan manik-manik darah terkutuk. Kemudian, mereka akan membawa mereka mengembara di sudut paling terpencil di Bima Sakti untuk mencari planet asli yang masih hidup. Semua planet hidup di pusat Bima Sakti telah didaftarkan, dan tidak ada yang berani menanam tanda budak di planet ini. Ini adalah aturannya, dan itu tidak bisa dilanggar. Setelah rusak, mereka akan dikejar dan dibunuh oleh pejabat paling otoritatif di seluruh Bima Sakti, Kekaisaran Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti, tidak ada kekuatan yang berani menantang otoritas Kekaisaran Bima Sakti. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mencari planet hidup asli yang belum ditemukan di pinggiran Bima Sakti, dan kemudian menanam budak. Tanda di planet yang tidak dimiliki ini. Pavan berpikir bahwa dia diberkati oleh Tuhan ketika dia menemukan bumi, sebuah planet kehidupan asli. Dia pikir dia pasti akan menjadi yang terpilih di masa depan, dan dia akan menjadi makmur. Namun, apa yang terjadi sekarang membuatnya lengah. Dia tidak mengira teknik semacam ini akan disembunyikan di planet bumi yang hidup asli. Itu bisa menjebak mereka secara diam-diam. Dia berjuang untuk percaya ini. Semua master dan orang biasa yang menonton ini di depan layar di bumi juga bingung. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 894. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang dari Bima Sakti ini tiba-tiba berhenti bergerak dan membiarkan David mengambil barang-barang itu dari tangan mereka. Namun, bahkan jika mereka tidak mengerti, mereka tidak akan bertanya keras.
Hanya David yang memenuhi syarat untuk berbicara dalam situasi ini di mana mereka menghadapi alien. Mereka hanya perlu menonton dengan tenang. Mereka seharusnya memberi David dukungan penuh, mereka tidak peduli apa yang David lakukan. Baru sekarang Mason dan para master di bumi ini memahami bahwa bencana mungkin bukan komet yang menabrak bumi. Sebaliknya, alien inilah yang muncul entah dari mana. Mereka jauh lebih menakutkan daripada komet. Setelah mengumpulkan keempat manik-manik darah terkutuk, David datang ke Pavan. Melihat pria di depannya yang mengenakan mahkota emas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, David tersenyum dan berkata, "Pavan, mengapa kamu datang ke sini? Apa sebenarnya tanda budak itu? Apa akibatnya setelah Anda menanamnya? Beri aku penjelasan. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat meninggalkan bumi hari ini." Setelah berbicara, David mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya. Ruang yang membeku segera menghilang. "Kamu, siapa kamu? Apa yang baru saja kamu lakukan pada kami?" Pavan bertanya, menatap David. Cara David memenjarakan mereka memang agak mengejutkan. Namun, Pavan tidak mengira bahwa Davidlah yang melakukan ini. Dia tidak akan percaya seseorang dari planet asli yang hidup akan memiliki kemampuan yang luar biasa. "Kamu tidak perlu tahu itu, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Pavan, apakah kamu belum menyadari situasinya? Saya tidak berdiskusi dengan Anda, tetapi saya memerintahkan Anda untuk menjawab pertanyaan saya dengan patuh jika Anda tidak ingin mati," kata David sambil menyeringai. "David, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda pikir Anda dapat membunuh saya hanya karena Anda mau? Benar-benar lelucon, meskipun saya tidak tahu taktik apa yang baru saja Anda gunakan. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Setelah Pavan selesai berbicara, tubuhnya perlahan menghilang dari depan David. Semuanya, kembali ke Octagon, dan penjaga Mesya, bersiaplah untuk bertarung. Biarkan penduduk asli ini melihat seberapa kuat peradaban tingkat 3 itu. Suara Pavan bergema di udara. Kemudian, tubuhnya kembali ke kapal segi 8 yang sangat besar. Pada saat yang sama, keempat tetua, puluhan wanita cantik, dan 9 unicorn semuanya kembali ke kapal segi 8. Ratusan monster Mesya berdiri di depan Octagon, berhadapan langsung dengan David dan yang lainnya. Seluruh proses dilakukan dengan sangat cepat, dan hanya membutuhkan waktu 10 detik. Pavan dengan selamat kembali ke Octagon dan segera menghela nafas lega. Baru saja, metode David menahan mereka memang sedikit berlebihan. Ketika dia kembali ke sini, kepercayaan dirinya mulai bangkit kembali. Octagon adalah produk dari Kekaisaran Bima Sakti, yang paling kuat di galaksi peradaban Stella. Badan kapal terbuat dari besi keras yang dibenamkan keperakan. Sementara itu, teknologi castingnya juga yang paling canggih di Milky Way Empire. Itu bisa digambarkan sebagai alat ofensif dan defensif. Tidak hanya bisa memancarkan meriam energi laser yang kuat, tapi juga bisa menahan bahkan serangan planet Rancor saat bertahan. Benteng bergerak seperti itu tidak terkalahkan di planet pribumi seperti bumi, dan ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya tanpa khawatir akan dibobol. Pavan benar-benar lega setelah memasuki Octagon. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 895. Satu-satunya kesalahan yang dilakukan David adalah membiarkannya pergi. Jika tidak, Pavan benar-benar tidak tahu bagaimana keluar dari kekangan itu. Mungkin dia masih perlu menggunakan beberapa kartu truf. Pavan sedang berdiri di ruang komando Octagon. Suaranya sampai ke telinga David dan yang lainnya melalui pengeras suara Octagon. "David, kembalikan Curse Blood Badge padaku, dan dengan patuh biarkan aku membuat tanda budak. Jika tidak, saya akan menghancurkan bumi hari ini, dan Anda akan menjadi pendosa yang akan dicerca oleh ratusan juta orang." Setelah dia selesai berbicara, salah satu sudut Octagon menembakkan meriam laser ke kota terdekat di Falconia. Ledakan, seluruh kota langsung musnah. Hampir 100.000 orang berubah menjadi abu di bawah meriam laser tanpa suara. Mata David menjadi dingin, api jahat mulai mengalir keluar dari hatinya. Dia benar-benar tidak berharap orang-orang ini mengabaikan kehidupan manusia seperti itu dan mengambil tindakan saat mereka mengatakan akan melakukannya. Hanya dalam satu kalimat, sebuah kota menjadi sejarah begitu saja. Itu hampir 100.000 nyawa. Eksekutif Falconia di belakang David menatap Octagon di kejauhan dengan mata merah darah. "David, ini pelajaran untukmu. Orang-orang di kota ini mati karenamu. Jika Anda menerima tanda budak dengan patuh, hal seperti ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, saya akan menghancurkan sebuah kota setiap menit sampai Anda menyerahkan manik-manik darah terkutuk dan menerima tanda budak. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan." Ngomong-ngomong, 30 detik telah berlalu sejak kita berbicara, lanjut Pavan. "Wan David, jangan serahkan manik-manik darah terkutuklah. Kami lebih baik mati daripada menjadi budak seumur hidup. Jika kita melakukannya,
kita akan dibenci oleh generasi mendatang, kata seorang wali Gatreng. Ya, David, kamu tidak bisa menyerahkan manik-manik darah terkutuk. Hal-hal itu jelas memiliki efek yang luar biasa. Jika kita menyimpannya, kita masih memiliki tawar-menawar. Begitu kita menyerahkannya, kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan tawar-menawar, dan mereka akan mengendalikan kita, kata Mason di samping David. Sementara itu, manusia yang menonton siaran langsung di seluruh dunia masih belum sadar saat ini. Mereka menolak untuk percaya bahwa kota berpenduduk hampir 100.000 orang dihancurkan begitu saja. 100.000 nyawa hilang begitu saja. Pada saat yang sama, mereka khawatir, apakah mereka akan menjadi korban berikutnya dari serangan itu? Tiba-tiba, Falconia Midgard Rank di belakang David bergegas menuju ratusan Mesia di sisi berlawanan dengan mata merah, tidak peduli tentang apapun. Dia bertanggung jawab atas kota yang baru saja dihancurkan Octagon. Keluarganya ada di kota, dan tidak ada dari mereka yang melarikan diri. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga besar dan makmur itu, jadi apa gunanya terus hidup? Salah satu Mesia dari sisi berlawanan juga melangkah maju. Penjaga peringkat dewa dari bumi menyerang Mesia dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak merusaknya. David mengambil tindakan ketika Mesia sudah siap untuk membunuh wali Gatreng. Dia langsung muncul di belakang Mesia tinggi dan memukul bagian belakang Mesia. Pada saat yang sama, kekuatan getaran menembus Mesia, langsung membunuh orang yang mengendalikan Mesia dari dalam. David mendorong Mesia tak berdaya itu sedikit ke arah penjaga pangkat Dewa Falconia. Ambil dan serahkan sisanya padaku. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik menghadap ratusan Mesia setinggi hampir 5 meter. Kekuatan pikirannya telah lama menemukan bahwa gumpalan besi ini sebenarnya dikendalikan oleh seseorang di dalam. Jika dia membunuh pengontrolnya, maka Mesia itu hanya akan menjadi potongan besi tua yang tidak akan bergerak. Namun, bahkan penjaga peringkat dewa pun tidak bisa menembus cangkang yang begitu keras. Jadi, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 896. Seorang manusia dari bumi yang tingginya sekitar 1,8 meter akan menghadapi ratusan penjaga Mesia setinggi hampir 5 meter dari galaksi peradaban level 3. David sama sekali tidak lemah dalam hal kekuatan. Dia membunuh seorang penjaga Mesia dengan pukulan biasa, jadi dia memberi ratusan Mesia di sisi berlawanan beberapa ketakutan yang tersisa. Penjaga Mesia terbuat dari bahan unik, dan keunggulan mereka adalah pertahanan super mereka. Namun, David bisa melewati pertahanan penjaga Mesia dan langsung melukai orang di dalamnya. Oleh karena itu, manusia di planet asli ini adalah musuh bebuyutan penjaga Mesia. Bahkan jika mereka dilatih secara khusus, penjaga Mesia juga manusia. Semua makhluk memiliki ketakutan, dan saat menghadapi musuh alami ini, jantung mereka juga mulai berdebar kencang. Pavan, aku sudah memberitahumu bahwa sebelum kamu menyakiti manusia di bumi, kamu bisa membawa orang-orangmu dan pergi dan aku tidak akan menghentikanmu. Tapi sekarang, Anda berani mengabaikan kehidupan manusia. Hampir 100.000 orang di kota mati di tanganmu begitu saja. Anda tidak bisa pergi sekarang. Tinggallah dan jadilah persembahan penguburan mereka, kata David dengan serius, menatap Octagon di belakang ratusan penjaga Mesia. Hahaha, David, apakah kamu tidak takut melukai lidahmu ketika Anda menggertak seperti itu? Apakah Anda tahu apa ini? Ini adalah segi 8 yang dibangun oleh Kekaisaran Bima Sakti, dan bahkan planet Rancor tidak dapat menembusnya. Anda hanya penduduk asli yang bahkan tidak berada di peringkat satelit, dan Anda berani mengatakan sesuatu yang gila seperti membunuh kami. Jika bukan karena cara pengekangan Anda yang tidak diketahui, kami pasti sudah menanam tanda budak di bumi, dan Anda akan menjadi budak saya, gelar yang tidak akan pernah bisa Anda hilangkan. Benar, 1 menit lagi habis. Gelombang manusia lainnya akan mati karenamu. Gemetar di hadapanku, penduduk bumi. Ini adalah kekuatan level 3 peradaban, dan itu tidak sebanding dengan planet pribumi yang bahkan bukan peradaban tingkat 1. Pavan tertawa liar. Pada saat yang sama, sudut lain dari Octagon mulai mengumpulkan energi. Kali ini ditujukan ke Summerland. Jantung Mason menegang, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Orang-orang Summerlander yang menonton siaran langsung merasa terharu. Serangan ini jelas ditujukan ke Summerland, dan tidak ada yang tahu kota mana yang akan dihantamnya. Mungkin saja di saat berikutnya, mereka akan menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak. Meski kebanyakan orang tidak menyalahkan David, sejumlah kecil orang merasa kesal. Mereka mengira David harus mengembalikan barang-barang itu ke Pavan. Bahkan jika Pavan menanam tanda budak, itu masih lebih baik daripada mati. Pengumpulan energi Octagon selesai. Menembak. Namun, ledakan. Sebuah ledakan besar bergema di seluruh Dark Cape.
Meriam laser tidak menembak. Sebaliknya, itu hanya meninggalkan peluncur dan meledak di tempat seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Sebagian besar dampak dari ledakan tersebut diambil oleh Octagon. Namun, seperti yang dikatakan Pavan, Octagon memiliki pertahanan yang kuat. Meskipun meriam laser meledak di peluncurnya, itu masih tidak bisa melukai Octagon sedikit pun. Karena David tidak pernah mengira Pavan akan menyerang penduduk bumi biasa, dia sama sekali tidak siap saat itu. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan kehancuran sebuah kota di Falconia dan pembunuhan hampir 100.000 orang. Sekarang, dia tidak akan memberi lawan kesempatan seperti itu. Kekuatan pikiran terwujud yang sangat besar secara langsung memblokir serangan meriam laser, dan meledak segera saat diluncurkan. Tentu saja, David akan menderita efek samping jika melakukan hal tersebut. Kekuatan pikirannya yang terwujud tidak terkalahkan. Namun, setelah 3 tahun peningkatan, kekuatan pikiran David sudah sangat kuat. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 897. Karena itu, dia masih bisa menanggung efek samping ini. Jika itu 3 tahun lalu dan David berani menggunakan kekuatan pikirannya untuk memblokir serangan meriam laser, dia tidak akan bisa dikenali. Meriam laser bisa langsung menghancurkan kota dan berbalik 100.000 orang menjadi abu. Jadi, tentu saja, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Meskipun tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Octagon itu sendiri, yang memiliki pertahanan yang hebat, itu tidak sama untuk ratusan penjaga Mesya. Ledakan itu membuat mereka terbang ke seluruh langit. Setidaknya setengah dari penjaga Mesya langsung dihancurkan. Sementara itu, penduduk bumi tidak terpengaruh sejak David melindungi mereka. Kecelakaan mendadak itu juga mengejutkan Pavan dan lainnya. Penjaga Mesya adalah kekuatan penting yang digunakan oleh Pavan untuk bertarung di seluruh penjuru alam semesta. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Bahkan keluarga Tufin tidak memiliki begitu banyak Mesya. Alasan Pavan dapat memiliki lebih dari 100 adalah karena tahun kerja keras dan dukungan dari keluarganya. Tanpa diduga, kesalahan kecilnya barusan menghancurkan lebih dari setengahnya. Bagaimana Pavan tidak merasa buruk? Apa yang sedang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan? Mengapa meriam laser meledak tepat setelah diluncurkan? Siapakah di antara kalian yang dapat bertanggung jawab untuk menghancurkan begitu banyak penjaga Mesya? Pavan bertanya dengan marah. Tuan Pavan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada masalah dengan pemancar, dan yang lainnya normal. Saya tidak berpikir kita yang menyebabkannya. Itu penduduk bumi, jawab seorang operator Octagon. Penduduk bumi, apakah Anda tahu bagaimana mereka melakukannya? Pavan bertanya dengan tenang. Dia juga merasa bahwa kesalahan operasi orang-orang ini seharusnya tidak menyebabkan kejadian seperti itu. Orang-orang yang bisa duduk di sini dan mengoperasikan Octagon adalah semua siswa top yang lulus dari akademi militer terkenal di Bima Sakti. Mereka tidak pernah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun. Saya tidak yakin, sistem deteksi di Octagon tidak mendeteksi apapun. Sepertinya perisai tak terlihat telah memblokir rute meriam laser, dan itulah mengapa itu meledak saat diluncurkan. Perisai tak terlihat, hal yang menahanku barusan sepertinya juga merupakan energi yang tidak terlihat. Apa itu? Tidak hanya dapat menahan seseorang, itu juga dapat memblokir serangan yang begitu kuat dari meriam laser. Yang paling penting adalah itu tidak terlihat dan tidak tersentuh. Namun, itu benar-benar ada. Pavan bingung sesaat, tapi setelah beberapa saat, matanya berbinar. Jika dia bisa mendapatkan teknik ini, maka dia pasti bisa menggunakannya sebagai salah satu kartu truf penting di masa depan. Dia bisa menahan tubuh musuhnya dengan tenang selama pertempuran. Ini adalah mesin pembunuh super. Namun, bagaimana dia mendapatkan teknik semacam ini dari David? Pavan merasa sedikit kewalahan. Jika meriam laser gagal, bagaimana dia bisa mengancam David untuk menyerahkan manik-manik darah terkutuk dan teknik khusus yang tak terlihat ini? Untuk pertama kalinya, Pavan merasa bahwa planet kehidupan asli ini sulit untuk dihadapi. Itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada keluarga bangsawan di jantung Bima Sakti itu. Namun, ini juga ujian baginya. Jika dia bisa lulus ujian ini, dia bisa mendapatkan semua yang dimiliki David. Dia, Pavan Tufin, pasti bisa menjadi eksistensi paling mempesona di Bima Sakti dan dia bahkan bisa mengambil posisi sebagai penguasa Bima Sakti di masa depan. Ketika Pavan memikirkan hal ini, api berkobar di dadanya. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan semua yang dimiliki David. Saat Pavan memikirkan tentang bagaimana menghadapi David, sebuah notifikasi muncul lagi di sistem David. Asimilasi dan peningkatan sistem selesai. Selamat, tuan rumah. Anda telah menyelesaikan tahap pertama pengujian sistem dan berhasil terhubung ke galaksi peradaban Stella. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 898.
sistem akan diperbarui lagi sesuai dengan situasi sebenarnya dari galaksi peradaban Stella. Harap tunggu, setelah pembaruan ini, sistem akan memasuki fase kedua. Tuan rumah, harap bersiap. David melihat sistem di depannya dan sedikit tak bisa bicara. Dia berpikir bahwa setelah upgrade asimilasi itu berhasil, dia bisa belajar sesuatu tentang Stella, galaksi peradaban dari sistem. Dia tidak berharap bahwa itu akan membutuhkan lebih banyak peningkatan. Dan apa arti fase pertama dan fase kedua? David tidak punya petunjuk. Pengembang sistem ini mungkin orang tua yang melakukannya. Tidak suka berbicara itu tidak menjelaskan apapun kepada tuan rumah sama sekali. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Tidak peduli di fase apa dia berada, dia akan puas jika sistem dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, tibalah waktunya untuk menagih hutang. David menatap oktagon di depannya. Dia akan mencoba untuk melihat apakah cangkang kura-kura ini sekeras yang dikatakan Pavan dan apakah itu bisa memblokir serangan kekuatan penuhnya. David, serahkan manik-manik darah terkutuk dan diammu, cara menahan diri, dan aku akan pergi tanpa mengganggumu. Bumi, kata Pavan. Pavan, kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat, tinggallah dan jadilah persembahan penguburan bagi orang-orang yang telah kau bunuh. David berkata dengan suara dingin. David, saya tidak melihat ke bawah ke bumi, tetapi hanya seorang ranker stellar yang dapat memecahkan oktagon. Anda tidak bisa melakukannya. Saat kami tiba di sini, kami sudah berada di atas angin, juga. Jangan memaksaku untuk membunuh. Begitu saya mengambil tindakan lagi, bumi akan berubah menjadi abu dan selamanya menjadi sejarah. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di bumi akan dihancurkan, dan ini semua karena ketidaktahuan Anda. Anda harus memikirkan ini dengan matang. Saya sudah memikirkannya dan saya ingin membunuh Anda untuk membuatkan Anda persembahan penguburan untuk penduduk bumi yang mati. Itulah satu-satunya cara bagimu untuk menebus dosa-dosamu. Kamu sangat keras kepala. David, Anda meminta ini. Dengarkan baik-baik. David adalah orang yang menyebabkan kehancuran bumi. Aku tidak ingin membunuhmu. Tapi David bersikeras untuk menguji kesabaranku. Selamat tinggal, penduduk bumi yang bodoh. Setelah Pavan mengatakan itu, 8 sudut oktagon mulai mengumpulkan energi dan mengumpulkannya di tengah. Serangan hanya dari satu sudut dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Oleh karena itu, 8 dari mereka pasti akan lebih kuat dan menakutkan manusia di seluruh dunia sedang menonton adegan ini, dan secara naluriah, mereka mulai merasa takut. Mereka percaya bahwa alien ini serius menghancurkan bumi dan tidak hanya mengatakannya. Ini adalah malapetaka yang dicatat oleh orang dahulu. Setelah malapetaka, ada kemungkinan bumi akan lenyap. Banyak orang mulai menangis sambil memeluk keluarga mereka. Mereka ingin menghargai saat-saat terakhir yang mereka miliki. David menyaksikan oktagon mengumpulkan energi. Kekuatan pikirannya dapat merasakan bahwa pukulan itu akan terjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain dari apakah kekuatan pikirannya yang terwujud bisa menghentikannya, bahkan jika dia hampir tidak bisa menghentikannya, meledakkan yang begitu kuat, serangan di Dark Cape juga akan menyebabkan kerusakan besar pada bumi. Itu mungkin lebih buruk daripada komet yang menabrak bumi. Dia tidak bisa membiarkan ledakan itu terjadi. Dia harus bertindak lebih dulu. Pavan, kamu mencari kematian? David berkata melalui gigi terkatup. Dia menembak tubuhnya di oktagon. Penjaga Mesia yang tersisa telah kembali ke mereka. Posisi di depan oktagon. David bergegas tanpa peduli, dan kedua belah pihak segera bertabrakan. Saat ini, Mason, para master di bumi, dan manusia yang menonton siaran menatap lekat-lekat ke arah David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 899. Kehidupan manusia di bumi bergantung pada apakah David bisa menghentikan pukulan terkuat ini. Boom 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 boom, boom. Tabrakan besar bisa terdengar ketika kedua belah pihak bertabrakan. Tunggul logam yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang ke seluruh langit. Semuanya datang dari penjaga Mesia. David seperti harimau di antara kawanan domba. Semua penjaga Mesia dihancurkan dalam sekejap. Mereka menyentuhnya. Hanya beberapa detik kemudian, Mesia yang tersisa menjaganya. Selamat dari ledakan meriam laser telah berubah menjadi tumpukan besi tua dan jatuh ke tanah. Operator di dalam, mati atau tidak sadarkan diri. Adegan tragis seperti itu tidak hanya mengejutkan Mason, tetapi juga yang lainnya. Tuan dari bumi, dan penduduk bumi menonton langsung. Disiarkan, tetapi juga Pavan dan lainnya di oktagon. Haha dia, Pavan menunjuk ke David, tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Ini semua adalah penjaga Mesia dengan kekuatan tempur, setara dengan peringkat satelit. Itu juga hasil kerja kerasnya yang terakumulasi tahun-tahun. Sekarang, mereka benar-benar hancur dalam waktu sesingkat itu. Tanpa ratusan penjaga Mesia ini, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di pusat Bima Sakti di masa depan?
Bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada keluarga Tufin? Bahkan jika dia adalah anak tertua dari keluarga Tufin, dia mungkin langsung dilucuti dari statusnya sebagai pewaris keluarga setelah mengalami kerugian yang sangat besar. Saat ini, Pavan panik. Apa yang harus saya lakukan? Jika dia tidak mendapat dukungan dari keluarganya, semua rencananya akan sia-sia. Tuan Pavan, pertarungan David telah meroket sejak dia mulai mengambil tindakan. Sekarang, dia berada di pertengahan peringkat planet, salah satu pengontrol di Octagon tergagap. Apa? Pavan dan keempat tetua merasa ngeri. Bagaimana mungkin seorang penduduk asli yang bahkan tidak berada di peringkat satelit naik ke peringkat pertengahan planet dalam waktu sesingkat itu? Keempat tetua itu hanya pertengahan planet Ranker sementara Pavan hanya Ranker planet pemula. David bahkan lebih kuat darinya. Berapa umur David? Menurut informasi yang didapat Pavan tentang bumi, David baru berusia 25 tahun. Bagaimana ini mungkin? Dengan bakat ini, dia bisa mengalahkan monster di pusat Bima Sakti. Pertempuran David masih meningkat dan sekarang dia berada di planet rank akhir. Pengontrol melanjutkan. Pavan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini. Sebelum mereka bisa sadar kembali, pengontrol Octagon menambahkan, Master Pavan, kekuatan tempur David telah mencapai puncak planet rank. Pavan dan keempat tetua saling memandang. Mustahil, dia sudah berada di planet rank puncak. Jika kekuatan tempurnya terus meningkat, maka dia akan masuk peringkat bintang. Begitu dia berada di stellar rank, Octagon tidak akan bisa melawan serangannya. Tempat ini tidak aman lagi dan kita semua akan mati karenanya. Planet asli. Ekspresi Pavan perlahan berubah ngeri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Terus bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dialah yang terpilih jadi dia tidak bisa mati di planet pribumi yang jauh. Mengapa apakah monster seperti itu akan muncul pada penduduk asli yang miskin planet dan mengapa aku harus bertemu dengannya? Bukankah mereka semua mengatakan bahwa planet asli mudah ditaklukkan? Bukankah mereka mengatakan mereka bisa menanam tanda budak mereka di planet yang tidak jelas dengan mudah? Mengapa tidak sama ketika tiba giliranku? Pavan hampir menangis. Saat ini, Tuan Pavan dari keluarga Tufin dan kepala ke-9 dari Milky Way Battle Institution di Stella, Galaksi Peradaban Ketakutan, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 900. Bahkan ketika David menahannya sekarang melalui beberapa, tidak diketahui artinya, Pavan masih tenang dan dia tidak panik. Itu karena David belum berada di peringkat satelit saat itu. Sementara Pavan adalah planet Ranker pemula. Begitu manusia mencapai peringkat satelit melalui kultivasi, kekuatan fisik mereka akan meningkat secara signifikan, dan mereka dapat melakukan perjalanan di luar angkasa dengan bebas. Seseorang yang kekuatan tempurnya bahkan belum mencapai peringkat satelit ingin membunuh planet Ranker pemula. Jika mereka tidak memiliki senjata khusus, maka itu tidak mungkin. Bahkan jika planet Ranker tidak melawan, masih tidak ada cara untuk menembus pertahanan mereka. Karena itu, Pavan saat itu tidak panik. Namun, itu berbeda sekarang. Kekuatan tempur David telah mencapai planet rank puncak, jadi dia bisa membunuh Pavan dengan mudah. Ketika Pavan menghadapi ancaman kematian, yang terpilih dari galaksi peradaban Stella tidak berbeda dengan orang biasa. Dia masih akan takut seperti yang lainnya. Apa kekuatan tempurnya saat ini? Apakah dia masih membaik? Pavan bertanya dengan gugup. Tuan Pavan, tidak lagi. Kekuatan tempur David untuk sementara berhenti di planet rank puncak. Ketika mereka mendengar jawaban ini, semua orang di ruang kendali Octagon menghela napas lega. Mereka jelas tahu apa yang akan terjadi pada mereka begitu David mencapai stellar rank. Saat ini, orang-orang ini hanya ingin meninggalkan planet aneh ini. Mulai Octagon, nyalakan daya dan tinggalkan bumi secepat mungkin. Mari kita kembali dulu. Planet ini agak aneh, jadi kita hanya bisa mengirim orang yang lebih kuat dari keluarga untuk menaklukkannya, perintah Pavan dengan cepat. Dia tidak ingin mendapatkan manik-manik darah terkutuk atau sarana David yang tidak diketahui sekarang. Dia hanya akan memutuskan begitu dia keluar dari sini. Penjaga Mesia semuanya telah dihancurkan. Namun, nilai dari planet kehidupan asli ini terlalu besar, dan itu bisa menggantikan semuanya. Selama dia kembali ke keluarga, melaporkan lokasi planet ini, dan meminta keluarganya mengirim orang untuk menaklukkan bumi, dia tidak hanya akan dibebaskan dari hukuman, dia bahkan mungkin mendapat beberapa keuntungan. Tentunya jika Pavan bisa menaklukkan bumi sendiri, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Pavan adalah yang terpilih dari galaksi peradaban Stella, jadi wajar saja, dia pintar. Jika dia tahu dia tidak bisa melakukannya, maka dia harus mundur selangkah.
Setidaknya, dia masih bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Selain itu, dia terkejut sekarang. Dia khawatir kekuatan tempur David akan terus meningkat dan menembus peringkat stellar. Jika itu terjadi, dia akan dikutuk. Tidak hanya dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun, tetapi dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Ya, Tuan Pavan, pengendali di ruang kontrol menjawab pada saat bersamaan. Mereka juga ingin meninggalkan bumi secepat mungkin. Karena itu, mereka segera bertindak begitu menerima perintah Pavan. Mereka mengatur kekuatan Oktagon seminimal mungkin dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Oktagon bergetar dengan lembut, dan sedikit goyah. Semua orang di ruang kontrol tahu bahwa David menyerang segi 8. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Produk Kekaisaran Bima Sakti di galaksi peradaban Stella sangat andal. Itu bisa menahan serangan planet Rancor untuk sementara. Jadi, bahkan jika David adalah planet Rancor puncak, dia tidak dapat mematahkan pertahanan Oktagon dalam waktu sesingkat itu. Oktagon memiliki kekuatan penuh, dan mereka akan segera meninggalkan bumi. Lain kali mereka datang ke sini, bukan hanya mereka dan Oktagon. Sebaliknya, itu akan menjadi pesawat luar angkasa yang lebih canggih dan para elit dari keluarga Tufin. Ketika saatnya tiba, Pavan ingin melihat bagaimana penduduk asli melawan mereka. Pavan berpikir dengan kejam, aku harus ikut dengan mereka ketika saatnya tiba. Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan David untuk memadamkan amarahku. Saya ingin penduduk asli ini mengetahui konsekuensi menentang saya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.